Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita, yaitu perkuliahan filsafat dakwah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat dakwah, ya. Kita akan membahas tentang hakikat dakwah. Nah, adapun pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah makna dakwah, ya. Makna dakwah. Kemudian yang kedua, istilah-istilah teknis dalam dakwah. Nah, kemudian ada dakwah sebagai kebutuhan manusia. Kemudian yang keempat adalah tujuan dan orientasi dakwah. Kelima, prinsip-prinsip dakwah Islam. Dan yang keenam adalah hukum dan kewajiban dakwah. Nah, dakwah di dalam agama Islam memang merupakan salah satu hal yang memang sangat dianjurkan oleh Al-Quran maupun hadis, ya. Di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billadzi hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik, pembelajaran yang baik, wajadilhum billadzi hiya ahsan, dan berdebatlah, berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang paling baik, paling ahsan. Ya, ahsan maknanya adalah paling baik. Nah, bahkan juga di dalam hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang melihat kemungkaran, maka dia harus merubah dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup dengan tangannya, maka dengan lisannya. Nah, kalau dia tidak sanggup dengan lisannya, maka dengan hatinya. Maka itu adalah selemah-lemah iman. Nah, lalu apa sebenarnya dakwah itu? Ya, lalu apa makna dari dakwah? Nah, secara etimologi atau secara bahasa, bahwasanya dakwah ini berasal dari kata da'a yad'u dakwatan, yang artinya apa? Ajakan, seruan, panggilan maupun undangan. Jadi da'a yad'u dakwatan, seruan, ya, ajakan, panggilan, undangan, bahkan ada yang mengartikan doa. Nah, ini adalah dari sisi etimologi atau dari sisi asal kata atau asal dari sisi bahasa. Bagaimana dengan pengertian secara terminologi? Ya, secara terminologi bahwasanya dakwah ini adalah usaha yang mengarah untuk memperbaiki suasana kehidupan yang lebih baik dan layak sesuai dengan kehendak dan tuntunan kebenaran. Ya, seruan untuk memperbaiki. Karena memang di dalam istilah-istilah yang lain dakwah ini juga dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu apa? Memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Maka dakwah ini adalah usaha untuk memperbaiki suasana menjadi suasana yang lebih baik. Nah, sesuai dengan apa? Tuntunan kebenaran. Kebenarannya apa? Kebenaran dari agama. Ya. Kalau di dalam Islam berarti adalah kebenaran Islam. Ada juga yang mengatakan bahwasanya dakwah ini adalah seruan untuk mengajak manusia kepada standar nilai-nilai kemanusiaan, ya, dalam tingkah laku pribadi, antar manusia, dan sikap antar sesama manusia. Jadi yang pertama tadi seruan kepada kebenaran Tuhan, ya, kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua dimaknai sebagai seruan untuk mengajak kepada nilai-nilai kemanusiaan, ya, nilai-nilai fitrah penciptaan manusia, ya. Karena memang dalam pandangan Islam bahwasanya
ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam adalah sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Itu yang kedua. Artinya bahwasanya dakwah ini adalah usaha untuk mengajak manusia dengan cara yang baik. Maka setiap ajakan ini harus dilakukan dengan cara yang bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, ini dakwah ya sesuai dengan apa yang telah ada di dalam Al-Qur'an maupun apa yang ada di dalam hadis, dan juga sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, fitrah kemanusiaan manusia. Artinya juga bahwasanya dakwah ini adalah mengajak kembali kepada fitrah manusia. Nah, kemudian di dalam dakwah sendiri, ya, kata dakwah di dalam agama Islam itu ada beberapa istilah yang memang ini terkait dengan dakwah, seperti tablik, ya, menyampaikan, yang maknanya adalah menyampaikan suatu kepada pihak yang lain, tablik, ya, ada kalau dalam istilah kita ada tablik akbar, ya, menyampaikan sesuatu kepada pihak yang lain, itu tablik. Kemudian ada juga istilah di dalam dakwah ini ada amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah yang buruk, ya. Kemudian ada juga mauidhah hasanah, ya, pelajaran yang baik, ya, pelajaran yang baik. Kemudian ada juga tafsir dan juga tanzir, itu memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Inilah tugas Nabi, memberi kabar gembira, ya, berupa surga dan juga peringatan akan adanya siksa api neraka ketika orang itu tidak kehidupannya tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Kemudian ada taklim dan juga tarbiyah. Taklim, pengajaran yang memperkuat tingkatan pemahaman masyarakat. Kemudian tarbiyah ini selain mengandung pengajaran juga mendorong manusia untuk melaksanakan. Tarbiyah juga dimaknai sebagai pendidikan. Nah, itu istilah-istilah teknis di dalam dakwah yang ada tablik, amar ma'ruf nahi mungkar, ada mau'idhatul hasanah, ada tafsir, ada tanzir, dan juga ada taklim serta tarbiyah. Nah, dakwah ini adalah merupakan kebutuhan manusia. Ya, manusia sangat membutuhkan dakwah, adanya dakwah. Apa sebabnya begitu? Apa alasannya? Apa alasan dakwah ini manusia itu membutuhkan dakwah? Manusia mempunyai dua dimensi, ya, dimensi lahiriah maupun batiniah, jasadiah maupun rohaniah, ya. Dimensi-dimensi yang terdalam rohaniah, jasmaniah, ya, sebagai makhluk yang berdimensi ruhaniah, ya, atau spiritual, maka keberadaan manusia ini, ya, tidak lepas dari agama, religius. Maka juga dari sisi ini, ya, dari sisi ini manusia ini adalah disebut sebagai makhluk yang religius. Nah, manusia adalah makhluk yang religius. Nah, sebab apa? Manusia ini secara fitrahnya, ya, cenderung untuk bertuhan, cenderung untuk beragama. Ya, ini sudah ada sejak manusia ini dilahirkan, ya. Sudah ada pada diri manusia sejak penciptaannya, ya, yang disebut dengan fitrah. Nah, di dalam pandangan Islam, ya, di dalam pandangan Islam bahwasanya manusia ini adalah makhluk yang secara fitrah adalah manusia yang makhluk yang bertuhan, yang mengakui keberadaan Tuhan, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa Ta'ala
menegaskan bahwasanya ingatlah ketika Tuhan itu mengambil dari sulbi anak keturunan Adam dan meminta persaksian kepada jiwa-jiwa mereka, ya, seraya berfirman, alastu birabbikum, kata Allah. Qalu bala syahidna, jawaban ruh kita, jawaban jiwa kita. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Maka jiwa kita ini menjawab, benar, engkau Tuhanmu, Tuhanku. Ya, kami bersaksi. Nah, ini adalah membuktikan bahwasanya secara fitrah manusia itu sudah bertuhan. Ya, sudah mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian bukti bahwa agama-agama dalam bentuk yang sederhana ini sudah ada di masyarakat yang primitif. Mereka tidak mengenal agama Nasrani, agama Islam, tetapi mereka mempraktikkan ritual-ritual yang menunjukkan bahwa mereka ini adalah mengabdi kepada kekuatan yang lebih tinggi yang dianggap itu super, yang mampu melindungi mereka. Agama-agama primitif. Di pedalaman-pedalaman mereka secara tradisional mereka sesuai dengan fitrah mereka ini melaksanakan ritual-ritual yang menunjukkan bahwa itu mereka adalah menyembah Tuhan. Ya. Nah, ini. Kemudian juga manusia ini butuh penjelasan dari Tuhan sendiri, ya, terkait dengan sifat dan hakikat diri Tuhan sebagai Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Manusia dalam Muhammad Abduh dikatakan bahwasanya, ya, menurut Muhammad Abduh dikatakan manusia itu secara akal mampu mencapai tentang bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan, ada Tuhan yang menciptakan yang Maha Kuasa. Tetapi manusia tidak mampu untuk apa? Untuk mencapai hakikat sebenarnya Tuhan itu sendiri. Maka manusia agar tidak tersesat di dalam pemikirannya terkait dengan Tuhan membutuhkan bimbingan. Siapa sebenarnya Tuhan yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya. Nah, ini butuh. Maka Allah Tuhan kita ini menurunkan wahyunya melalui siapa? Melalui nabi-nabi mereka. Nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan tentang Tuhan, untuk menjelaskan tentang segala sesuatu terkait dengan Tuhan, dengan perintah-perintahnya, dengan hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian, ya, manusia ini mutlak membutuhkan penjelasan atau dakwah untuk meluruskan alur dari dorongan naluri ketuhanannya. Nah, ini, ya, karena manusia ini adalah makhluk yang religius, maka butuh tuntunan bagaimana cara beragama yang benar. Ya, cara mengenal yang Tuhan yang benar, cara melaksanakan pengabdian kepada Tuhan yang benar, bagaimana beribadah kepada Tuhan yang benar. Nah, itu kebutuhan manusia terhadap dakwah. Nah, kemudian sebagai makhluk sosial pun demikian. Manusia hidup, ya, secara fitrah juga manusia itu hidup bersama, ingin hidup bersama, berkelompok, ya, hidup berkelompok. Maka ketika hidup berkelompok, nah, dalam kelompok tersebut juga perlu peraturan-peraturan, perundang-undangan, tata krama, nilai-nilai. Ya, manusia membutuhkan norma-norma sosial agar hubungan antar individu ini, antar kelompok ini terpelihara dengan baik. Maka manusia perlu bimbingan. Nah, ketika suatu norma, peraturan, undang-undang ini diciptakan oleh manusia, ya, karena memang manusia itu terkadang cenderung kepada kelompoknya, cenderung kepada pribadinya, urusan ekonominya, politiknya, dan lain sebagainya, sehingga peraturan yang demikian itu ini akan mengakibatkan apa? Kesenjangan. Akan mengakibatkan kesenjangan, ketidakadilan. Maka manusia butuh peraturan yang sempurna, yang tidak memihak kepada siapapun, tidak memihak kepada kelompok apapun, tetapi memihak kepada semuanya, yang mencangkup semuanya. Tidak ada kepentingan suatu
kelompok tertentu. Tapi ini untuk kesejahteraan bersama. Nah, peraturan itulah ya. Butuh peraturan ini dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan peraturan itu manusia mampu untuk menciptakan perdamaian, kesejahteraan dan juga kebahagiaan. Yang selanjutnya, manusia membutuhkan petunjuk yang pasti terkait dengan norma yang menjamin kesejahteraan. Apa norma kesejahteraan itu? Adalah apa-apa yang menjadi norma ya dalam masyarakat, dan itu berasal dari zat yang maha sempurna, yang mempunyai kesempurnaan di dalam dirinya, sehingga ketika membuat suatu undang-undang nilai-nilai ini tidak ada cacat. Nah, itulah adalah Tuhan. Dan Rasul diutus Tuhan ini terbukti telah mengajarkan syariat umat manusia. Ya. Nah, ini terkait dengan manusia ini butuh dakwah, karena memang manusia butuh peraturan-peraturan undang-undang di dalam kehidupan sosialnya. Ya, di dalam agama kita ada yang namanya syariat, undang-undang yang mengatur manusia baik secara individu ya maupun secara bersama, sosial, masyarakat. Nah, kemudian juga secara individu ya, manusia itu memang membutuhkan dakwah. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur rohani yang harus dibina untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia butuh. Ya. Karena memang ketika manusia ini ingin mengabdikan diri kepada Tuhan, ya, harus ada bimbingan. Harus ada yang mengarahkan. Ya, sebab dimensi manusia ada dimensi rohani, dimensi jasmani ini saling ya. Dimensi rohani memang cenderung kepada Tuhan, tapi di dimensi yang jasmani ini cenderung kepada alam materi, kesenangan-kesenangan, kenikmatan-kenikmatan jasmania, ya materi, ya. Nah ini, tapi ini sehingga dua kekuatan ini ketika tidak dibimbing dengan wahyu, dengan agama, maka ketika ini lebih cenderung kepada manusia ini lebih cenderung pengaruhnya kepada yang jasmani dan yang materi tadi, maka kecenderungan agama fitrahnya ini akan terkikis dan akhirnya hilang. Nah ini, manusia membutuhkan pembinaan akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang sesuai dengan kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai fitrah kemanusiaan. Dakwah mengembalikan ya, ketika manusia ini sudah berhubungan dengan alam semesta ya, dengan lingkungan kehidupan sosialnya, ya, kemungkinan dia sudah terjebak di dalam perbuatan berbanyak tidak, maka manusia membutuhkan bimbingan untuk memperbaiki akhlaknya. Rasulullah pun mengatakan, innama bu'istu li ummati li utamimama karimah. Sesungguhnya aku ini dibangkitkan, diutus untuk memperbaiki ya, untuk mengajarkan akhlak yang mulia. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor fenotip dan genotip. Faktor fenotip, genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir, yaitu fitrahnya. Ia merupakan faktor keturunan dibawa individu sejak lahir. Ia juga memiliki ciri fisik dan karakter atau sifat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya manusia bisa terpengaruhi oleh faktor bawaan fitrahnya dan juga lingkungannya. Nah, ketika lingkungannya ini lebih berpengaruh, maka kemungkinan dia akan terjerambat dalam keburukan, pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Maka ini butuh bimbingan. Manusia butuh bimbingan, wahyu. Ya, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita ini, Allah menurunkan para nabi, mengutus para nabi dengan membawa ajaran-ajaran berupa wahyu yang diturunkan kepada mereka. Nah ini manusia membutuhkan agama
karena manusia adalah makhluk yang religius, makhluk sosial, sekaligus juga makhluk yang bersifat individu. Nah, kemudian pentingnya dakwah bagi manusia ini untuk mengembalikan fitrah manusia yang telah terpengaruh dengan lingkungan dia hidup. Ya, lingkungan di mana dia hidup di situ. Mungkin di situ ada keburukan-keburukan, perbuatan-perbuatan yang buruk yang telah mempengaruhi jiwanya. Sehingga manusia ini butuh untuk dikembalikan kepada fitrah kemanusiaannya. Ya, fitrah kemanusiaannya. Ya, kesucian, kembali kedekatan kepada Tuhan, pengabdian kepada Tuhan, bekerja sama, bergotong royong, ya, saling membantu, toleransi dan lain sebagainya. Ini merupakan fitrah manusia, ya, untuk memelihara dan mengembalikan martabat manusia, ya, kesucian manusia, mengembalikan martabat manusia karena perbuatan-perbuatan yang terpengaruh dari lingkungan luar, ya, yang memang itu menunjukkan ciri-ciri hewaniah. Manusia bisa saja melakukan hal-hal seperti hewan. Ya, sehingga ya, apa itu? Perbuatan-perbuatan hewaniah ini kan. Ya, seperti ya mencuri, ya amarah, ya, kemudian membunuh, menipu, ya, menuruti hawa nafsu dan lain sebagainya. Ini kan butuh dikembalikan lagi. Nah, kemudian dakwah ini juga untuk membina akhlak dan memupuk semangat kemanusiaan. Ya, dakwah, ajaran-ajaran agama ini penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, tidak hanya terkait dengan ibadah, bahkan ibadah pun juga terkait juga nanti nilai-nilai kemanusiaan. Ya, dalam sholat pun Allah menentukan bahwasanya sholat secara bersama-sama itu lebih baik 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Ibadah zakat itu berkait dengan kemanusiaan, ya. Sedekah berkaitan dengan kemanusiaan, ya. Haji pun juga terkait dengan kemanusiaan, ya, dan lain sebagainya. Artinya bahwasanya dakwah ini pentingnya dakwah ini juga untuk membina akhlak dan memupuk semangat kemanusiaan. Nah, apa sebenarnya tujuan dakwah? Ya, tujuan dakwah dalam level individu tentu yang pertama adalah mengubah paradigma berpikir seseorang, mengubah pandangan sistem berpikir, ya, manusia, paradigma berpikir seseorang tentang arti penting dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Apa tujuan hidup manusia? Ya. Tujuan dakwah ini mengembalikan manusia, menyadarkan manusia supaya ini tujuan hidup ini bukan untuk kesenangan belaka di dunia ini. Boleh bersenang, boleh senang-senang, kita boleh bahagia di dunia ini. Tapi sebenarnya ini kan sementara. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, tapi nanti di akhirat itulah yang abadi. Nah, manusia harus diingatkan kembali bahwa tujuan manusia hidup di dunia ini untuk kembali kepada Tuhan. Jadi jangan sampai nanti hanya tujuannya itu hanya di dunia ini saja, tapi ternyata masih ada dunia yang lain yang akan kita lalui, dan itu lebih abadi. Nah, mengubah paradigma berpikir seseorang tentang arti penting dan tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu akhirat. Yang kedua, tujuan dakwah ini adalah menginternalisasikan ajaran, memasukkan ajaran Islam dalam kehidupan seseorang muslim sehingga menjadi kekuatan batin yang dapat menggerakkan seseorang dalam melaksanakan ajaran Islam. Internalisasi, ya, nilai-nilai yang ada di dalam ajaran Islam itu, sehingga manusia ini terbuka untuk melaksanakan. Wujud dari internalisasi ajaran Islam adalah seseorang muslim mempunyai kemauan, ya, untuk mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Ini tentang tujuan dakwah. Nah, secara kelompok pun bagaimana tujuan dakwah ini secara kelompok? Tujuan dakwah secara kelompok ini yang pertama adalah meningkatkan persaudaraan dan persatuan di kalangan muslim dan non-muslim. Ya. Saya contohkan terkait dengan sholat jamaah saja. Bahwasanya di dalam agama Islam pun ya menganjurkan untuk sholat berjamaah, bersatu dipimpin oleh seorang imam dan yang lainnya mengikuti, bersatu. Nah, jamaah tidak boleh mendahului imam. Nah, imam yang bertanggung jawab terkait dengan kualitas sholat yang dia pimpin bersama. Nah, ini. Kemudian juga di dalam agama Islam pun mengajarkan untuk persaudaraan. Ya. Bahkan Allah pun telah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, di sisi Tuhan itu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Derajat manusia sama, di hadapan semua sama. Tapi yang membedakan apa? Ketakwaan. Nah, ini. Ya. Jadi itu ya meningkatkan persatuan, karena memang Islam ini adalah agama yang menganjurkan untuk bersaudara, bersatu, berdamai dan sebagainya. Yang kedua, meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling menghargai antar anggota kelompok atau masyarakat. Ya, karena memang agama Islam adalah agama yang toleransi. Terbukti ketika Rasulullah mengutus para dai-dai ya yang diutus oleh Rasulullah ini, ketika bertemu dengan pemimpin-pemimpin dari kelompok-kelompok agama-agama tertentu, Rasulullah pun melarang untuk mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Berdakwah dengan baik, dengan santun, saling menghargai. Bahkan ketika terjadi peperangan, Rasulullah pun mengatakan jangan hancurkan gereja-gereja mereka, jangan hancurkan tempat-tempat ibadah mereka, jangan mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Menguatkan struktur sosial dan kelembagaan yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam. Nah, ini untuk meningkatkan, untuk menguatkan ya struktur sosial dan kelembagaan yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam. Artinya Islam ini harus diterapkan di dalam semua segi lini kehidupan. Membangun kepedulian dan tanggung jawab sosial dalam membangun kesejahteraan umat manusia. Inilah agama Islam. Inilah tujuan dakwah. Ya, sehingga memang dakwah yang dilakukan oleh umat Islam ini akan menciptakan sebuah kesejahteraan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, fungsi dakwah sekarang apa? Fungsi dakwah dalam sistem Islam ini. Ya, tentu dakwah dalam sistem ini adalah yang pertama tujuannya untuk fungsinya adalah untuk mengesahkan Allah, pencipta alam semesta. Kedua, mengubah perilaku manusia dari sesuatu yang buruk, yang negatif kepada yang kebaikan, yang positif. Membangun peradaban manusia yang sesuai dengan ajaran Islam, menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu fungsi dakwah dalam sistem Islam. Nah, sehingga di dalam dakwah ya, harus kita perhatikan bahwasanya ada prinsip-prinsip dakwah yang harus kita jaga agar dakwah ini tetap berjalan dengan baik. Ya, apa prinsip-prinsip dakwah itu? Pertama, tidak ada paksaan di dalam melaksanakan ajaran Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Artinya dakwah tidak boleh memaksakan kehendak kita supaya manusia itu melakukan ini, melakukan itu. Tapi dakwah adalah ajakan. Dakwah adalah seruan untuk mengingatkan manusia. Ya. Yang kedua adalah mulai dari diri sendiri. Dakwah ini seorang dai harus menyeru dirinya sendiri untuk melaksanakan apa yang dia serukan. Ibda binafsi, kemudian merambah ke keluarganya, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Artinya memang perbaiki dirimu, keluargamu, ya, baru engkau akan bisa memperbaiki orang lain.
Dakwah yang ketiga dilakukan dengan menggunakan prinsip rasional, dengan akal, logika. Ya, artinya nanti ketika melaksanakan dakwah ini, gunakanlah dengan strategi, dengan metode, dengan cara-cara yang bijaksana. Kemudian yang keempat, dakwah ditujukan untuk semua manusia dan melepaskan diri dari fanatisme. Ya, semua manusia, karena ajaran Islam adalah untuk rahmatan lil alamin, bukan untuk kelompok, bukan untuk golongan dan lain sebagainya. Kemudian memberikan kemudahan kepada umat, berikan kemudahan, jangan dipersulit di dalam melaksanakan ajaran Islam. Ya, kemudian memberi kabar gembira dan bukan kabar yang membuat umat lari dari hidayah. Ya, berikan kabar gembira, jangan ditakut-takuti sehingga justru mereka ini lari dari Islam, lari dari ajaran Islam sendiri. Ya, sehingga ini akan mengakibatkan justru manusia ini lari dari hidayah. Nah, kemudian harus memilih metode yang jelas, ya, sesuaikan dengan mat'u yang kita hadapi. Ya, metodenya harus jelas. Ya, kemudian memanfaatkan berbagai macam media, metode dan media. Ya, medianya sekarang banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk pelaksanaan dakwah. Kemudian mempersatukan umat dan tidak mencerai-beraikan umat. Dakwah kita ini untuk menyatukan. Islam harus bersatu, ya. Jangan sampai Islam ini terpecah belah, kemudian menjadi umat yang tidak terpimpin, ya. Umat yang selalu bertikai. Nah, kita hindarkan hal-hal semacam itu, ya. Karena memang agama Islam adalah agama yang damai, sebagaimana Islam maknanya adalah damai, ya. Nah, itu, ya. Itu prinsip yang harus kita pegang di dalam dakwah, ya. Apa yang saya ungkapkan tadi adalah terkait dengan hakikat dakwah, ya. Hakikat dakwah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Dan sebagai penutup di dalam mata kuliah ini, perkuliahan ini, senantiasa kita berdoa kepada Allah untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan hidayah kepada kita semuanya, untuk dapat melaksanakan dakwah ini dengan baik, sesuai dengan tuntunan, dan akhirnya itu dapat menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan khususnya juga umumnya untuk umat Islam semuanya, dan menjadikan Islam ini lebih maju, ya, menghasilkan peradaban yang luar biasa, dan juga menghadirkan Islam yang rahmah, yang toleran, yang mampu menciptakan perdamaian, kesejahteraan dunia dan akhirat. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.